Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Hoki Kitchen. Di video hari ini aku mau buat roti kepang jumbo. Buatnya ini mudah banget, bahannya juga sangat ekonomis. Dan buatnya ini sangat mudah ya, cuma diaduk aja tanpa mixer ya, tanpa ulen. Ini rotinya empuk banget, lembut, dan seratnya ini sangat halus ya. Ini nggak kalah dengan roti yang kita gunakan mixer ya. Ini bisa dilihat seratnya halus banget. Oke, penasaran gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk yang baru mampir ke channel YouTube ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya nanti nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita proses buatnya. Ini pertama-tama aku siapkan wadah bersih. Kemudian saya masukkan 300 gram air yang dicampur susu dan kakao 2 bungkus ya, yang udah diaduk, dan 7 sendok makan gula, boleh lebih ya jika suka manis. Kemudian 2 butir telur utuh dan 1 sendok makan ragi instan ya. Kemudian jika sudah kita campuri semua bahannya ke dalam susu, kita aduk rata supaya gulanya tercampur larut dengan air ya. Tidak ada lagi endapan gula yang belum hancur. Nah, ini kita tutup selama 10 menit. Oke, jika sudah 10 menit ini raginya sudah berbusa, itu tandanya raginya aktif ya, masih bagus, dan boleh kita lanjut untuk membuat rotinya. Tambahkan 550 gram tepung terigu protein tinggi, yang 50 gramnya kita sisakan ya, kita masukin nanti di akhirnya. Lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula atau sendok, apa aja boleh ya, asalkan jangan pakai tangan ya. Cukup kita pakai spatula saja. Karena ini kan rotinya roti tanpa ulen dan tanpa di mixer, jadi kita aduknya pakai spatula saja. Ini benar-benar tanpa diulen ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat ya nanti detail videonya sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Dan kita tambahkan 4 sendok makan mentega cair, kemudian kita aduk lagi sehingga semuanya bahan tercampur rata dengan mentega cair. Tambahkan 1/8 sendok teh garam, kemudian secubit vanili atau vanila cair juga bisa ya. Nah, kemudian kita tambahkan sisa tepung yang 50 gram tadi ya ke dalam adonannya. Penambahan tepung terigu di akhir kayak gini supaya adonannya itu cepat lembut dan halus ya, cepat terlihat kalis kayak gitu. Teman-teman bisa lihat ya, setelah saya menambahkan tepung terigu kayak gini, adonan rotinya ini menjadi sangat halus dan lembut ya. Seperti terlihat kalis kayak gitu ya. Karena ini kan adonannya sangat lembek, jadi kita nggak bisa nguleni dengan tangan ya. Cukup kita uleni dengan sendok dengan cara menaburkan tepung terigu kayak gini. Teman-teman nonton videonya jangan di skip-skip ya, supaya nanti nggak gagal ya kalau proses buatnya nanti. Dan nanti juga teman-teman nggak bilang saya nanti menggunakan mixer ya. Ini sudah lengkap ya, detail videonya saya up ke sini supaya teman-teman lebih mengerti ya cara buatnya. Nah, kalau sudah tercampur rata untuk tepung terigu tadi, kemudian kita tambahkan lagi 1 sendok makan margarin cair yang kita sisa tadi. Dan untuk margarinnya masih ada sisa ya, sekitar 1 sendok makan. Ini kita untuk olesan nanti ya, untuk kita ngoles di tangan atau di alas kerja kita.
mentega cairnya harus kita sisakan ya. Oke, lalu kita aduk-aduk menggunakan spatula hingga margarinnya itu benar-benar tercampur rata ya. Kayak gini aja ini udah ya, cuma diaduk aja, benar-benar tanpa diulen ya. Kemudian kita tutup menggunakan plastik dan kita diamkan selama 60 menit tergantung suhu di rumah masing-masing ya. Jika sudah mengembang 2 kali lipat berarti udah pas ya untuk adonannya. Ini sudah 60 menit udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian kita kempeskan untuk udaranya biar keluar gasnya ya, dengan cara kita sendokin aja menggunakan sendok nasi kayak gini tanpa perlu kita ulen ya. Dan kita pindahkan ke alas kerja ya. Nah ini kan adonannya lembek ya, ini sisa yang mentega cair tadi kita untuk ngoles di alas kerja kayak gini. Kita oles untuk alas kerjanya ya, dan tangan kita juga dioles juga menggunakan mentega cair ini supaya tidak lengket ya di tangan kita. Nah ini cara kita uleninya, cukup dengan kita lipat-lipat kayak gini aja ya, jangan kita remas-remas, cukup menggunakan lipatan kayak gini aja. Kita lipat kayak gini aja, dan untuk hasil adonannya itu akan lembut dan akan halus ya. Dan kita bulat-bulatkan kayak gini. Ini benar-benar kalis ya adonannya, halus dan nampaknya lembut banget. Kemudian saya potong-potong menggunakan pisau. Sebelumnya pisaunya diolesin dulu ya dengan mentega cair supaya tidak lengket ya, karena adonan kita ini sangat lembut. Jadi kita oles dulu dengan mentega cairnya. Kemudian ini saya bagi menjadi 12 potong. Untuk ukurannya sama rata ya, boleh menggunakan timbangan, tapi saya tidak menggunakan timbangan, saya asal-asal saja, saya kira-kira saja untuk ukurannya. Kemudian kita bulatkan serapi mungkin dan kita susun di loyang yang sudah kita beri tepung terigu ya, supaya tidak lengket. Jika sudah selesai, kita bulatkan adonan rotinya. Kemudian kita ambil bulatan yang pertama tadi dan kita beri sedikit taburan terigu ya, supaya tidak lengket. Untuk kita pipihkan, kita pipihkan menggunakan rolling pin, bisa apa aja, bisa menggunakan botol atau paralon ya. Kemudian jika sudah kita pipihkan, lanjut kita gulung untuk adonan rotinya. Diusahakan gulungnya itu yang padat ya dan yang rapi, supaya nanti hasil rotinya bagus. Dan ini kita bentuk memanjang lagi dengan cara kita menggilik-gilik gitu, kayak di video ya. Nah jika sudah selesai, kita simpan dulu ke dalam loyang yang sudah kita beri tepung terigu supaya tidak lengket. Oke, ini sudah selesai semua. Kita mau buat kepangannya dulu. Ini kita bentuk menyilang ya, atau tanda X kayak gitu. Lanjut kita timpa lagi satu adonan lagi di atasnya. Kemudian kita langsung aja kepang adonan ini seperti kita mengkepang rambut ya. Kita anyam terus sampai ke ujungnya. Lalu untuk di ujungnya ini kita agak sedikit dicubit ya, supaya rekat. Jika sudah selesai untuk satu sisinya, lalu kita putar balik ya untuk yang sisi berikutnya. Kemudian kita lanjut lagi mengkepang rotinya ini seperti yang tadi. Kita lakukan hingga selesai.
Oke, ini sudah selesai. Saya balikkan lagi. Kita ambil yang halusnya ya untuk permukaannya. Kemudian ini loyangnya saya olesin dengan mentega dan kita susun roti kepang jumbonya di dalam loyang yang sudah kita oles dengan mentega. Nah, ini sudah selesai. Lalu kita tutup dengan plastik ya, supaya tidak kering permukaan rotinya. Oke, kita ulangi lagi sekali lagi ini biar jelas ya. Kita bikin tanda X atau tanda silang. Kemudian kita taruh lagi di atasnya adonan roti. Kemudian kita kepang seperti kita mengkepang rambut. Kita lakukan ini sampai ujungnya ya. Nah, ini jika sudah sampai di ujungnya, kita agak sedikit dicubit ya, supaya tidak lepas nanti untuk kepangannya. Dan selanjutnya kita balik ya untuk si kepang rotinya ini. Kemudian kita lanjut lagi, kita kepang lagi untuk yang berikutnya ini. Dan kita lakukan hingga selesai. Ini buatnya mudah banget teman-teman, asalkan teman-teman nontonnya itu tanpa di skip-skip dan nontonnya sampai full ya, supaya nanti nggak gagal paham dalam proses pembuatannya. Oke, ini sudah selesai. Lalu saya balik lagi, kita ambil posisi yang halusnya ya. Lalu kita susun di loyang yang sudah kita oles mentega. Dan kita diamkan selama 50 menit atau sesuai dengan suhu ya, hingga mengembang 2 kali lipat. Nah, di sini saya siapkan 1 butir telur utuh dan 1 sendok makan minyak goreng untuk olesannya ya. Nah, ini sudah mengembang 2 kali lipat, udah sekitar 50 menit ya. Ini adonannya, rotinya sudah ngembang banget. Ini cantik banget ya bentuknya kepang rambut kayak gitu. Ini rotinya besar ya, jumbo. Ini saya beri topping kacang almond ya. Untuk topping ini disesuaikan dengan selera ya teman-teman, boleh menggunakan biji-bijian atau seres. Dan keju juga boleh ya. Apa aja yang ada di rumah boleh kita bikin topping kayak gini. Kebetulan di rumah aku punya yang ini ya. Oke, ini akan kita bakar dengan suhu 185 derajat Celcius selama 20 menit atau hingga matang ya, disesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, yang ini juga akan saya olesin juga dan akan saya beri topping juga, disesuaikan dengan selera untuk toppingnya. Dan selanjutnya yang ini akan saya oven juga dengan suhu 185 derajat Celcius selama 19 menit yang ini ya teman-teman, karena yang tadi agak gelap ya menurut saya. Roti bakar kita sudah matang dan ini hasilnya sangat jumbo ya. Oke, kita tes dulu untuk rasa dan teksturnya. Ini kita oles dulu dengan mentega ya, supaya hasilnya itu lembut ya. Ini rotinya benar-benar empuk dan lembut, seratnya halus. Ini lembutnya tahan hingga 3 hari ya, tapi dengan kita membungkusnya dengan plastik. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba, semoga berhasil. Ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.